Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfian dan teman saya Yuli. Di sini kami berdua akan menjelaskan rangkaian ini. Rangkaian ini dinamakan driver motor DCMP hybrid menggunakan MOSFET. Tujuan pembuatan rangkaian ini di Proteus adalah menguji rangkaian yang akan kita buat sebelum dicetak di PCB. Lalu untuk tujuan rangkaian ini sendiri adalah menggerakkan motor menggunakan push button. Di sini kami menggunakan 2 push button agar motor bisa berputar berlawanan sesuai keinginan kita. Lalu saya akan menjelaskan rangkaian di sini. Cara kerja driver motor DCMP hybrid menggunakan MOSFET adalah sama seperti cara kerja driver motor DCMP yang menggunakan transistor BJT, yaitu memfungsikan MOSFET sebagai pengganti peran saklar mekanik pada rangkaian driver motor hybrid. Lalu di sini kami menggunakan beberapa komponen untuk merangkai menjadi rangkaian driver motor DCMP hybrid ini. Di sini kami menggunakan push button tipe SPST berjumlah 2, resistor 10 k ohm berjumlah 2, MOSFET N-channel tipe IRF 540 2, MOSFET P-channel IRF 9530 juga 2. Yang terakhir motor listrik DC 1. Kembali ke rangkaian, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari rangkaian tersebut. Yang pertama, push button. Di sini kami menggunakan 2 push button di kondisi awal NO, yaitu normally open. Push button berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Lalu push button memiliki kontak NC atau normally close dan NO normally open. NC yang berarti kondisi awal saklar tersambung dan sebaliknya NO kondisi awal saklar terputus. Di sini kami menggunakan NO seperti yang kami jelaskan tadi. Kondisi awal terputus. Lalu selanjutnya adalah resistor. Resistor kami menggunakan ukuran 10 k ohm. Dua-duanya kebetulan 10 k ohm. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membagi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor juga termasuk komponen pasif. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan komponen transistor. Di sini kami menggunakan 2 jenis transistor, yaitu IRF 540 dan IRF 9530 yang masing-masing berjumlah 2 yang terletak di sini, di sini, di sini, dan di sini. Pertama, saya akan menjelaskan IRF 540. IRF 540 di sini termasuk jenis transistor N-channel. Rinciannya adalah VDS 100 volt, RDS 0,085 ohm, IDT-AT 27 ampere, TC-nya 25 derajat Celcius. IDT-AT 17 ampere menggunakan atau TC-nya di sini 100 derajat Celcius. Lalu untuk case style-nya itu TO 220 AB. Lalu selanjutnya transistor IRF 9530 atau P-channel, atau maksudnya IRF 930 P-channel. Rinciannya adalah
VDS minus 100 volt, RDS 0,30 ohm, ID sama dengan minus 12 ampere. Lalu untuk pixelnya TO minus 220. Persamaan dari dua resistor ini adalah kakinya sama-sama urut dari kiri 1, 2, 3. Jadi dari kiri kaki masing-masing komponen ini adalah nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3. Lalu yang terakhir adalah motor DC atau motor arus arah. Sebuah motor listrik menggunakan energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor DC kumparan medan disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar pada medan magnet, maka akan timbul tegangan GGL yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip dari arus searah adalah membalik pasa negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian apa dan simulasi cara kerjanya. Jadi di sini adalah rangkaian hybrid. Mengapa disebut hybrid? Karena di sini adalah berbentuk H. Nah, dalam sebuah rangkaian ini kami menggunakan sumber tegangan DC 12 volt dan tentunya juga pakai menggunakan ground. Secara garis besar untuk rangkaian ini cara kerjanya sebagai berikut. Ketika push button ini kita tekan on seperti ini, nanti MOSFET ini akan aktif sehingga dia dapat mengalirkan sumber arus positif menuju ke sini, dan tentunya karena di sini sudah mendapatkan arus negatif dari sini, maka akan hidup di sini, maka motor listrik akan bergerak ke kanan. Sebaliknya, ketika di sini kita tekan tombol push button aktif, maka arus akan mengalir dari sini menuju sini, lalu ke sini, karena sudah mendapat ke sini, sehingga motor listrik akan berputar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Mari kita lihat simulasinya seperti apa. Kita tekan tombol play. Ini sudah komponen sudah aktif sehingga kita tinggal menekan tombol push button. Kita tekan tombol. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari sumber tegangan maka MOSFET ini akan aktif sehingga arus akan mengalir dari sini dan ke sini. Akan tetapi karena MOSFET ini off, arus tidak mengalir ke sini sehingga dia akan bergerak ke sini dan mendapat sumber ground 0 volt dari sini, sehingga motor listrik akan bergerak searah jarum jam. Dari sini kita dapat dilihat bahwa motor bergerak searah jarum jam, akan tetapi di sini untuk rotasinya kita tidak membuat pengaturan sehingga tergantung dari kecepatan dari motor tersebut. Selanjutnya untuk menggerakkan satunya lagi kita tekan tombol off dari push button. Maka motor akan berkurang kecepatannya yang tadinya sampai sekitar 400-an rpm sekarang menjadi
semakin berkurang dan menuju ke 0. Selanjutnya ketika kita tekan tombol push button yang sebelah kanan, kita lihat di sini bahwa maka MOSFET yang sebelah kanan ini dia akan aktif sehingga dapat mengalirkan arus dan menuju ke sini lalu menuju ke motor. Nah, motor akan bergerak ke arah berlawanan arah jarum jam. Dapat dilihat di sini tandanya adalah minus, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ketika tadi kita tekan tombol yang sini dia bergerak ke arah jarum jam, maka motor bergerak ke kanan. Nah, dan di sini tandanya positif. Oke, mungkin singkat penjelasan dari rangkaian hybrid MOSFET-nya seperti ini. Sekian dan terima kasih.